Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke, jadi ketemu lagi ya sama saya, tapi di mata kuliah yang berbeda, di mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek, atau biasa kita singkat PBO gitu ya. Oke, seperti biasa untuk pertemuan pertama, saya ini dulu ya, kontrak perkuliahan dulu, jelaskan kontrak perkuliahan. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya. Langsung saja. Oke, identitas mata kuliah D18 KB209 untuk semester 4 ya. Jadi SKS-nya 2 strip 0 ya. Jadi 2 teori, 0 praktikum. Nah, di sini tapi ada tugas besar ya masuk di teori. Kemudian koordinatornya untuk yang kelas A saya yang pegang ya. Saya yang pegang, untuk yang kelas B Pak Ari Hernawan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah ya. Dan yang akan kita bahas itu adalah ya pendahuluan. Jadi tentang konsep dasar analisis dan desain gitu ya. Nanti dilanjut, habis ini dilanjutkan materi ya. Ya nggak banyak. Kemudian ada tentang review software development life cycle gitu ya, SDLC. Kemudian ada konsep berorientasi objek, kemudian ada model kebutuhan. Nanti bagaimana sih bentuk use case model gitu ya. Analisis arsitektur perangkat lunaknya seperti apa. Kemudian analisis use case-nya gitu ya. Dan nanti di sini ada tugas besar ya. Tugas besarnya nanti ada presentasi ya. Jadi nanti studi kasusnya ya setiap kelompok beda-beda gitu ya. Kemudian desain basis data, saya nggak terlalu rinci saja karena sudah kita bahas di sistem basis data ya. Jadi ya, membuat IRD itu ya, tapi saya nggak terlalu tekankan gitu ya. Cuma IRD masuk juga di dalam ini ya, analisis dan desain. Kemudian identifikasi desain elemen ya. Kemudian ada proses modeling. Kemudian ada testing dan deployment. Kemudian dan pengenalan tentang metodologi objek lainnya. Oke, yang itu ya kira-kira nanti yang akan kita bahas dalam semester ini. Ini untuk standar kompetensi yang diharapkan jika kalian sudah mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Jadi yang pertama mengenal proses pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek ya. Mungkin selama ini yang kalian pelajari kemarin gitu ya di Alpro gitu ya, itu masih ya belum murni gitu ya, belum full berorientasi objek, masih bentuknya adalah struktural gitu ya. Kemudian tapi nanti kita lihat bedanya nanti di materi yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah mengetahui proses analisis dengan perancangan pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Kemudian menguasai penerapan analisis dan perancangan pembangunan perangkat lunak berorientasi objek pada beberapa contoh kasus. Ya nanti biasanya kalau di analisis dan perancangan ini masuk di ini ya, di laporan ya. Kalau kalian nanti entah di PKL-nya atau di tugas akhirnya itu ya, kan ada bagian ini ya, metodologi penelitian gitu ya. Nah itu dimasukkan PBO ini ya, dimasukkan di bagian metodologi penelitian.
Jadi ya jangan sampai, ya kalau bisa ya dikuasai gitu ya, karena penting gitu ya. Ya selain di laporan ya, kalau kalian ingin apa membuka usaha gitu ya, atau startup membuat aplikasi ya, mau nggak mau ya harus ada melakukan analisis dan desain gitu ya perangkat lunak gitu ya. Nah, kemudian strategi perkuliahan. Di sini ada penyampaian materi, kemudian kuis bisa 1 atau 2 kali, kemudian presentasi kelompok gitu ya, karena ada tugas besar gitu ya. Kemudian ujian teori terjadwal dari UTS dan UAS. Nah, ini pesertanya kelas A saja ya saya pegang, kelas B-nya Pak Ari. Untuk standar penilaian, materi dan aturannya sama ya, sesuai dengan yang aturan dari universitas dan prodi gitu ya. Misalnya kayak A di atas 80 gitu ya. Ada B plus, B gitu ya. Ya, selanjutnya pelaksanaan. Karena 2 SKS berarti 100 menit tatap muka gitu ya. Tapi karena sekarang semester ini daring gitu ya. Jadi ketemunya ya lewat secara daring, gitu. Nggak di ruang kelas. Jadi setara dengan 100 menit ya untuk 2 SKS itu. Ini kira-kira yang akan kita pelajari ya di dalam semester ini. Jadi yang pertama adalah kontrak perkuliahan, kemudian ada konsep dasar analisis dan desain, ya. Jadi kita lanjut materi pertama gitu ya. Ya pengenalan aja istilahnya. Kemudian lanjut konsep dasar analisis dan desain. Kemudian ada pemodelan berorientasi objek. Ini 3 pertemuan gitu ya, 3 kali 100 menit. Kemudian ada pengembangan sistem. Kemudian ada analisis berorientasi objek, 1 pertemuan. Kemudian UTS. Kemudian pemodelan objek dengan UML, 2 pertemuan. Kemudian nanti ada teknik use case dan activity diagram. Jadi bagaimana kita menggambar use case dan activity diagram. Jadi UML itu adalah ini ya, bahasa standar untuk membuat diagram-diagram gitu ya, desain perangkat lunak. Itu nanti kita akan pelajari setelah UTS. Nanti ya tugas besarnya ya berhubungan dengan UML. Jadi setiap kelompok itu menggambarkan diagram-diagram ya. Jadi sekalian analisisnya gitu ya. Ya sesuai dengan nama mata kuliah ya. Analisis dan perancangan. Kemudian masuk ke desain berorientasi objek ya. Kemudian kuis. Nah, baru presentasi kelompok ya. Ya mungkin ya tergantung banyak kelompok saya nggak tahu nih, belum cek berapa banyak mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini ya. Jadi kayak tahun kemarin ada yang presentasinya sampai 3 minggu gitu ya, 3 pertemuan karena kelompoknya banyak ya. Jadi nggak mungkin dalam 1 pertemuan tuh presentasinya dihabiskan semua gitu kan, nggak cukup waktunya, biasanya seperti itu. Ya, kemudian UAS ya, UAS. Bahan ajarnya berupa PDF atau PPT, dan nanti bisa dicek saja ya di Berajah
nanti saya informasikan ya untuk kalau sudah saya upload gitu ya. Kemudian alat evaluasi gitu ya. Saya ambil dari kuis dan tugas, kemudian ada ujian, tadi ya UTS dan UAS-nya, dan ada presentasi tugas kelompok. Ya. Kemudian aturan ujian diberlakukan sama ya, sesuai dengan aturan dari universitas. Kemudian penilaian. Ini kira-kira proporsi nilai ya nanti ya. Tapi bisa saja berubah, tapi nggak terlalu jauh dari ini biasanya. Yang pertama, kuis 5%, keaktifan 5%, nilai tugas dan presentasi 30%, kemudian nilai UTS dan UAS teori 60%. Ya. Kemudian ketentuan mata kuliah, berlaku peraturan akademik dari Prodi TI, gitu ya. Tidak ada kuis, tugas, dan ujian perbaikan atau susulan, kecuali ya punya bukti gitu ya. Karena halangannya kenapa, berhalangan tidak bisa mengikuti kenapa. Ya. Kemudian kehadiran perkuliahan itu yang wajib dari aturan universitas adalah 75% hadir gitu ya. Kehadiran dari jumlah, dari banyaknya pertemuan gitu ya. Misalnya di sini ada 14 pertemuan ya, otomatis harus ada 11 pertemuan yang harus kalian hadiri. Jika kurang ya biasanya dari prodi tidak membolehkan ya ikut ujian UTS atau UAS. Kemudian tidak ada perbaikan nilai. Kemudian ada punishment seperti ini. Jadi intinya ya jadilah orang yang jujur gitu ya. Gak boleh tip absen, gak boleh menyontek gitu ya. Boleh kerjasama tapi nggak boleh menyontek gitu ya. Nah, kalau ada tugas ya kerjasama tapi ya jangan menyontek gitu ya. Menyontek kan istilahnya kita lihat aja tanpa dimengerti maksudnya yang kita tulis itu ya. Kemudian lupa absen gitu ya. Jadi saya anggap tidak masuk. Ya jangan sampai lupa absen ya. Saya buka berapa menit ya? 45 menit ya. Dimulai dari 15:10. Itu nanti apa ya, tombol hadirnya ada setelah 45 menit tuh biasanya akan menghilang. Kemudian selanjutnya, nah ini aturan sebenarnya pas di ruang kuliah nih ya, tidak boleh bawa handphone. Nah, ya mungkin saja kan ada dari kalian yang kuliah online-nya lewat handphone ya silakan gitu ya. Dan 7 dilarang makan selama perkuliahan berjalan. Ya, kira-kira ada pertanyaan, kira-kira ini saja sih kontrak perkuliahannya. Ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan dulu sebelum kita masuk ke materi yang pertama. Pak, izin nanya. Ya, silakan. Untuk tadi kan ada presentasi nilai. Karena diadakan kuis sekitar 1-2 kali tadi di slide, untuk presentasi kuisnya dimasukin di nilai tugas ya Pak? Tugasnya di presentasi, tugasnya ya masuk di sini sama presentasi gitu. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kuisnya, kuisnya mungkin nanti ya nggak tahu ya, nanti mengikuti karena kemarin ada aturan dari prodi kan, ada harus membuat post test gitu ya. Mungkin setiap 2 minggu sekali dibuat post test. Nah, itu nah mungkin nanti itu kalau saya buat post test ya
bisa berupa kuis atau tugas gitu ya. Nah, mungkin nanti ada perubahan dikit gitu ya. Cuma tetap sih masuk di mana masuk. Kalau kuis, kalau tugas ya di bagian yang 30% ini. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak mau nanya, Ya, gimana? kalau kan tadi ada pembagian kelompok itu tuh sekarang atau nanti aja Pak? Saya biasanya ya 2 minggu sebelum UTS biasanya gitu. Jadi kita di awal ini kan masih teori gitu ya. Sedangkan yang tugas itu kan kebanyakan di bagian setelah materi UTS ini tentang UML gitu ya, isi tugas besarnya. Jadi yang bagian atas UTS ini masih ya kebanyakan teori gitu ya, kebanyakan teori. Jadi kita harus tahu dulu teorinya, nanti baru kalau ya UML ini kan dia bagian desain gitu ya, desain. Jadi kita perkuat dulu analisisnya. Ya analisisnya ya berupa dasar-dasar teori gitu ya. Soalnya nanti kan kalian ya butuhkan gitu ya, butuhkan pada saat melakukan PKL atau TA gitu ya. Jadi, ya nanti biasanya nah ini pertemuan berapa ini ya. Nah, pada saat materi pengembangan sistem itu atau pemodelan berorientasi objek itu, nah saya sudah buatin kelompok gitu ya. Nanti ada tugas besarnya itu di sini kan mendesain ya, menggambar. Jadi saya sebenarnya saya balik gitu ya. Jadi kalian nanti akan mencari aplikasi, gitu ya, aplikasi yang sudah jadi gitu ya, yang benar-benar bisa berjalan gitu ya. Kemudian kalian analisis dan buat desainnya seperti apa gitu ya dari aplikasi yang sudah jadi. Karena dasarnya kan untuk kalau aplikasi jadi kan berarti kan sudah belajar coding gitu ya kalian ya. Sedangkan kalian kan baru ya baru. Misalnya kayak apa ya web ya. Nah perancangan web kapan dapatnya semester ini ya? Pemrograman web, Pak. Gimana? Pemrograman web. Ya. Iya, semester ini. Semester ini kan makanya belum terlalu kuat kan gitu ya. Makanya di tugas besarnya saya suruh cari aplikasi yang sudah jadi. Nah, gitu ya. Kayak desktop juga kan belajar Java ya. Javanya kan nanti di semester 5 gitu. Cuma analisis dan perancangan ini nggak terlalu berhubungan dengan coding ya. Cuma kita hanya melihat kayak alurnya ya. Nah mungkin nanti bisa dimengerti nanti kalau kita apa ya belajar teorinya dulu di awal gitu ya. Nah, gimana sih yang dimaksud dengan analisis dan desain. Jadi nggak terlalu berhubungan dengan coding langsung gitu ya. Jadi kita nggak main ngoding di sini, nggak main ngoding, hanya mendesain dan analisis. Ya gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk kelompok tugas besar besok itu dipilihin atau pilih sendiri? Biasanya saya random biar adil. Saya pakai Excel misalnya saya random gitu ya. Jadi biar nggak inilah, biar adil lah, sama-sama adil. Kadang-kadang kan ada yang mencari temannya
ya gimana lah gitu ya. Ya mungkin saya random aja nanti. Ya biasa, biar adil, biar fair. Mana ada lagi pertanyaan? Sudah nggak ada? Mungkin nanti tugas besarnya ya belajar inilah kalian apa belajar sekalian belajar web ya, framework code igniter gitu ya. Coba nanti cari gitu ya. Ya biasanya pakai itu karena itu ya framework yang paling dasar dulu ya. Kalau Laravel itu nanti agak susah dimengerti karena dasarnya kita harus tahu dulu seperti code igniter dulu, baru kalau mau pindah ke framework yang Laravel itu lebih mudah ya. Nanti cari code igniter ya, dipelajari ya sifatnya lah ya, sifatnya nanti ada sifatnya itu adalah MVC gitu ya, ada model view controller. Nah itu seperti apa sih MVC itu? Nah silakan dicari-cari dulu ya, dipelajari sendiri. Oke, lanjut ya materi berikutnya. Sudah cukup ya pertanyaan? Iya Pak, cukup. Udah ya. Nanti sambil jalan lah gitu ya, kalau belum mengerti tentang tugas besar bisa ditanyakan. Oke, langsung aja saya pindah ke materi pertama. Oke, yang pertama adalah konsep dasar analisis dan desain ya. Jadi ya desain ini ya istilahnya sama seperti perancangan ya, seperti nama mata kuliah kita ya. Jadi analisis dan perancangan. Ya, pengertian berorientasi objek ya. Ini adalah mengorganisasikan ya perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek-objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilaku ya. Kemudian lawannya dari berorientasi objek ini adalah konvensional ya istilahnya. Jadi konvensional, saya buka panel konvensional ya. Ya, konvensional. Bisa juga istilah lainnya adalah tradisional atau struktural ya. Bisa juga tradisional atau struktural ya. Jadi ini lawan dari bentuk ya, bentuk yang berorientasi objek ya. Di sini pemrograman konvensional ya, yang struktur data dan perilakunya memiliki hubungan secara terpisah. Ya. Ini berorientasi objek itu menekankan pada objek dunia nyata, sedangkan konvensional itu lebih bukan ke objeknya tapi ke fungsinya, ya, function. Kalau kita buat di pemrograman ya function-functionnya, gitu ya. Misalnya ada buat aplikasi apa ya yang gampang, kalkulator lah, gitu ya. Nah di situ kan ada fungsi tambah, gitu ya. Kemudian ada fungsi kurang, ada fungsi bagi, gitu ya. Ada fungsi kali atau lainnya, gitu ya, mungkin akar kuadrat atau yang lainnya. Nah itu
Kalau di konvensional itu fungsinya berbeda-beda, gitu ya. Kalau di yang berorientasi objek, gitu ya, langsung kita apa ya, ke objeknya, gitu ya, ke objek dunia nyata. Nah, misalnya di sini ada contoh yang lain, misalnya ada apa ya, SIA lah, gitu ya, SIA, Sistem Informasi Akademik. Tulis dulu. Kalau SIA, kira-kira menurut kalian objek dunia nyata yang ada di sistem informasi akademik itu apa kira-kira? Ada yang bisa nangkap nggak kira-kira apa sih objek di dalam sistem informasi akademik? Mana ada yang bisa berpendapat? Kira-kira kalau di SIA itu objeknya apa? Gitu ya, itu gimana? Kira-kira apa objeknya? Nah, objek itu kan sama seperti siapa saja sih yang siapa atau apa saja yang berhubungan dengan SIA. Nah, itu adalah objek. Nah, kira-kira siapa? Siapa SIA? Mahasiswa, Ya, mahasiswa, dosen, dosen. staff, Ada lagi? Kuliah, jadwal, Ya, kuliah jadwal. Kalau isi KRS, itu apa? AS, Mata kuliah. Informasi akademik gitu. Air putih mau? Gimana? Berarti objek informasi akademik. Jangan. Objek apa maksudnya? Objek yang ada di sistem informasi akademik itu apa? Kalian kan setiap saat menggunakan sistem informasi akademik kan? Udah sampai sana, apa mau ditempel lagi? Nah, pasti tahu kan? Kira-kira objeknya apa? Sakit. Bisa saya sholat ini. Bisa saya sholat ini. Kau kira apa, bro? Ya, tadi ya sudah betul ya. Tadi ada mahasiswa, ada dosen, gitu ya. Kemudian ada apa? Ada mata kuliah, gitu ya. Ada misalnya apa? Ruangan, gitu ya. Jadwal. Nah, itu bisa semua masuk di SIA kan? Nah, itu adalah objek. Ya, selain itu bisa juga kaprodi gitu ya. Kemudian pegawai administrasi di prodi atau di fakultas. Nah, pokoknya yang siapa yang berhubungan dengan SIA itu bisa kita jadikan sebagai objek ya di dunia nyata. Oke, lanjut. Jadi itu ya bedanya yang konvensional itu kita membuat program itu kalau yang berorientasi objek itu berdasarkan objeknya gitu ya. Nah, misalnya tadi objeknya mahasiswa. Nah, mahasiswa kan punya di sini kan ada struktur data ya. Struktur data berarti di sini maksudnya adalah atributnya ya. Kalau di IRD kita buat IRD itu adalah atributnya. Ya, struktur data. Kemudian ada perilaku. Perilaku ini ya namanya kalau di berorientasi objek itu adalah metode ya. Metode atau metode. Nah, metode atau metode mana-mana gitu ya. Metode ya. Nah, itu ya perilaku. Nah, jadi objek itu dia harus punya
dia nggak akan disebut objek kalau dia nggak punya struktur data dan perilaku, ya. Nah itu, nah kadang-kadang perlu penting ini ya, karena di awal kita pada saat merancang perangkat lunak, kita tentukan objeknya dulu gitu ya. Kalau sudah objeknya salah kita tentukan, ya nggak ada gunanya apa yang sudah kita lakukan setelahnya gitu ya. Kalau objeknya salah gitu ya, kalau objeknya salah. Nah, intinya adalah objeknya harus punya struktur data atau atribut ya, dan perilaku. Nah, perilaku ini kalau di konvensional itu adalah fungsi-fungsinya ya. Nah, bisa berupa function. Nah, ya. Nanti coba tadi saya bilang tuh ada nanti cari-cari ya, ada framework framework code igniter ya nanti. Nah, ini sebagai tugas besar kalian nanti sebagai bahannya. Nah, untuk membuat metode itu biasa kalau di ini code igniter ini biasa kita sebut CI ya. Nah, biar enak aja saya bilangnya CI gitu ya. Itu kalau membuat metode tuh memakai keyword function ya, function. Nah, function apa seperti itu ya. Ya, mirip-mirip seperti yang di konvensional. Ya, seperti kalian pelajari di Alpro itu ya, pakai bahasa C atau C++ itu, dia belum sepenuhnya berorientasi objek tuh ya, masih struktural. Nah, ya. Untuk nanti kalau bahasa Java itu sudah berorientasi objek sifatnya, berorientasi objek. Ya. Untuk yang web kayak PHP gitu ya, kalau zaman dulu dia masih struktural, tapi sekarang sudah karena ada versi yang terbaru, sudah bersifat ini ya, berorientasi objek. Jadi kalau code igniternya ya dasarnya adalah PHP ya, PHP, bahasa PHP. Kemudian lanjut, terus saya hapus dulu. Nah, karakteristik dari objek. Jadi analisis gitu ya, desain berorientasi objek merupakan cara baru dalam memikirkan masalah dengan menggunakan model yang dibuat ya menurut konsep sekitar dunia nyata. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan ya, objeknya apa saja di SIA. Nah, jadi berdasarkan objek-objek itu kita memikirkan masalah yang harus kita buat solusinya ya, untuk kita implementasikan ke aplikasi. Nah, gitu ya. Jadi di sini manfaat dari model berorientasi objek adalah memahami masalah, ya. Masalah dari setiap objek. Nah, untuk masalah itu nanti kita bisa buat, kita masukkan ke dalam metode, ya, metode atau perilakunya tadi. Misalnya masalah ini saya tanya dulu, masalah mahasiswa kalau objek mahasiswa ya, masalah objek mahasiswa di sistem informasi akademik itu apa kira-kira menurut kalian? Kalian kan sebagai user mahasiswa ya, kira-kira apa sih masalah yang di dalam sistem informasi akademik itu? KRS mungkin Pak. KRS-nya kenapa? Mau diapain KRS-nya gitu? Mengisi KRS tuh ya, mengisi KRS. Masalah. Bagaimana sih mahasiswa itu mengisi KRS? Nah, itu kan sebagai dasar kita lakukan analisis ya. Nah, sebelum membuat aplikasinya. Itu kan dasarnya bagaimana mahasiswa melakukan KRS. Nah, solusinya
dengan kita membuat aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah cara mengisi KRS, ya. Itu permasalahannya. Nah, cara mengisi KRS kan bisa kita buat ya codingannya di dalam, nanti ada metode ya di perilakunya. Ya. Kemudian masalah yang lain mahasiswa, misalnya bagaimana cara mengubah biodata mahasiswa. Nah, itu kan itu semua sebenarnya masalah gitu ya. Masalah yang harus kita cari solusinya. Solusinya ya bukan ya, kalau di dunia nyata kan kalau ada masalah kita minta nasihat gitu ya. Nah, kalau di sini nasihatnya ya harus berupa, solusinya harus berupa aplikasi ya, karena kita membuat aplikasi. Seperti itu ya. Jadi dosen juga masalah di dosen tuh apa? Apa saja sih yang harus dilakukan dosen? Nah, itu kan bagaimana misalnya mengecek mahasiswa bimbingan dari setiap dosen pembimbing. Nah, itu kan itu adalah permasalahan dari dosen. Nah, permasalahan itu kadang-kadang untuk setiap objek itu nggak sama gitu ya. Seperti tadi masalah di objek mahasiswa itu berbeda dengan permasalahan yang ada di objek dosen, ya. Oke. Itu ya sebagai dasar analisis. Nah, itu dasar memikirkan di awal ya, sebelum kita membuat aplikasi ya. Jadi langkah awal sebelum membuat aplikasi itu kita harus lakukan analisis ya. Kemudian perancangan gitu ya. Sesuai dengan nama mata kuliah kita. Habis perancangan baru implementasi. Implementasi ini adalah kita membuat codingannya. Ya. Nah, membuat codingannya. Jadi bagian tahap 1 dan 2 tadi analisis dan perancangan itu kan masuk di mata kuliah APBO ya. Kemudian implementasinya nanti kalian pelajari di mata kuliah PBO ya. Pemrograman berorientasi objek. Nah, ya. Nah, itu urutannya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kadang-kadang orang ingin membuat aplikasi langsung main coding aja gitu ya. Tanpa memikirkan atau tanpa melakukan analisis dan membuat desainnya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi yang benar gitu ya, kita harus melakukan analisis dulu, kemudian baru dari hasil analisis itu kita buat rancangan aplikasinya seperti apa. Gitu ya. Itu alur yang benar itu yang sesuai. Jadi jangan langsung ke implementasi, langsung coding gitu ya, nanti salah. Kemudian yang kedua, manfaat dari model berorientasi objek adalah komunikasi dengan ahli aplikasi ya. Jadi kalau tadi kan di kontrak perkuliahan itu kan ada istilah UML ya, UML. Tulis dulu. UML. Nah, UML ini kan sebagai dasar ya. Jadi kepanjangannya adalah Unified Modeling Language ya. Jadi bahasa pemodelan ya. Nah, jadi dia merupakan standar bahasa pemodelan. Jadi kalau setiap kita itu orang TI kan ya programmer gitu ya, developer, punya standar gitu ya kalau membuat rancangan. Jadi supaya ya standarnya adalah UML. Jadi supaya setiap orang yang membuat rancangan itu mengerti apa yang kita buat ini gitu ya. Misalnya kalian gitu ya. Kalian membuat aplikasi gitu ya. Kalian membuat
melakukan analisis dan desain, itu ya, gambar-gambar diagram gitu ya. Kemudian apa ya, kalian gitu ya, kalian Belum pernah. menanyakan saya, komunikasi dengan saya misalnya ya, tentang aplikasi yang kamu buat, yang kalian buat. Nah, karena saya sudah belajar UML juga, ya, biasanya kalau orang yang sudah membaca UML itu ya, ya langsung akan mengerti, oh ini maksudnya apa gitu ya, dari diagram-diagram yang kalian buat. Nah, itu ya seperti itu. Jadi lebih enak komunikasinya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan dari awal lagi, oh ini maksudnya ini nggak perlu lagi gitu ya. Jadi karena kita sudah sama-sama tahu tentang standar UML gitu ya. Jadi orang yang membacanya ya tahu gitu ya. Kemudian pemodelan suatu organisasi itu menjadi mudah ya karena kita fokus ke objek-objeknya ya. Nah, jadi bukan ke fungsi-fungsinya seperti yang konvensional ya. Jadi organisasi ini bisa di kantor, bisa di kampus ya. Bisa di dunia pemerintahan ya, macam-macam. Itu jadi lebih fokus ke objeknya. Jadi tinggal kalian lihat objeknya siapa saja sih yang berhubungan dengan model yang akan kalian buat. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan dokumentasi ya. Jadi ini sebagai tugas besar kalian nanti itu menyiapkan dokumentasi ya. Nah, dokumentasi ini sebagai tugas besar. Nanti ini menjadi tugas besar ya, tugas. Ya, jadi yang akan kalian buat itu nanti adalah dokumentasi ya, nanti akan dipresentasikan ya, di dalamnya ada analisis dan desain dari aplikasi yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah perancangan program dan basis data ya. Jadi seperti tadi berhubungan dengan UML itu perancangan programnya ya punya standar sendiri ya. Nah, misalnya bagaimana sih membuat aktor gitu ya, bagaimana sih membuat apa use case gitu ya, seperti itu punya notasi sendiri gitu ya. Nanti kita pelajari di pertemuan yang berikutnya ya. Dan basis data ya, basis data di sini nggak terlalu saya ini karena sudah kita pelajari di sistem basis data itu ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian karakteristik dari objek ya. Di sini berorientasi objek berarti mengorganisasi suatu perangkat lunak yang merupakan kumpulan dari objek tertentu ya, yang memberikan nilai struktur data dan perilaku di dalamnya ya. Jadi mengorganisasikan kumpulan dari objek. Nah, itu ya seperti tadi kan di sistem informasi akademik itu kan nggak hanya mahasiswa saja, nggak hanya satu objek saja, tapi banyak objek di dalamnya. Ya. Nah, kalau objek yang meskipun sistem informasi akademik kan misalnya ini kan di kampus ya, sistem informasi akademik. Objek yang ada di kampus itu kan banyak. Nah, tapi nggak semuanya objek itu berhubungan dengan sistem informasi akademik. Nah, ya. Nah, misalnya ya ini apa? Ya, contoh sederhananya satpam lah gitu ya. Kan objek di kampus kan ada juga satpam ya. Tapi satpam nggak berhubungan langsung ya dengan sistem informasi akademik. Jadi satpam ya nggak usah kita masukkan sebagai objek ya di sistem informasi akademik. Mungkin untuk aplikasi yang berbeda, nah bisa saja dimasukkan gitu ya. Misal aplikasi apa ya yang berhubungan dengan satpam, aplikasi kepegawaian, nah itu ya, kepegawaian.
untuk rektorat. Nah, itu kan Satpam itu kan masuk menjadi salah satu pegawai gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sistem informasi kepegawaian. Nah, itu ya tergantung kasusnya gitu ya. Yaitu objeknya harus dimasukkan apa saja, nah tergantung dari kasusnya. Dan yang tadi yang penting memiliki struktur data dan perilaku ya, perilaku di dalam. Kemudian misalnya objek mobil ya, yang di dalamnya terdapat struktur data. Ya. Kira-kira objek mobil struktur datanya apa saja? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang mengulang basis data ini. Clear, Pak. Gimana? Objek mobil, kira-kira struktur datanya apa saja? Kecepatan mobilnya, Gimana? Suaranya kecil sekali. kecepatan mobilnya kayak berapa kilometer per jam kayak gitu datanya. Bisa. Nah, apalagi? Bensin, Bensin, jenis bensin, nah, bisa. Nah, jenis bahan bakar gitu ya. Bakar bisa. Mungkin yang paling intinya apa? Hah? Jumlah kapasitas. Bisa. Yang mudah saja gimana? Kalau yang kayak basis data, itu atribut kan tahu kan atribut mobil apa? Nomor mesin. Ya nomor mesin, nah, itu ya. Iya, Pak. Jenis mobilnya apa kan? Tuh. Nah, itu semua termasuk struktur data ya. Nah, untuk membuat struktur data itu ya sebaiknya meskipun mobil ini punya banyak atribut atau struktur data ya. Nah, tapi disesuaikan dengan metode atau perilaku yang nanti kita gunakan di dalam codingan gitu ya, di dalam codingan. Nah, di dalam codingan gitu ya. Metodenya kan masuk atau perilaku ya. Codingan itu ada di metode. Seperti tadi kan metode itu berupa function gitu ya. Nah, function itu kan dihubungkan dengan atribut ya, struktur data ya, untuk menghasilkan output keluaran yang kita inginkan, gitu ya. Misalnya kalkulator tadi struktur datanya misalnya ada variabel A, B, gitu ya, ada C. Nah, perilakunya misalnya function jumlah gitu ya. Nah, outputnya adalah variabel C. Nah, nilai C ini adalah A ditambah B. Nah, seperti itu ya. Jadi struktur data ini masuk di dalam perilaku ya, metode. Dan seperti saya bilang tadi, jangan dimasukkan semua ya, meskipun punya banyak gitu ya. Tapi struktur data yang dimasukkan ini yang digunakan hanya di perilaku saja, di metodenya saja ya. Kalau kita tulis tapi nggak digunakan ya buat apa ya? Kita tulis di struktur datanya nih banyak listnya nih, banyak struktur datanya ada 10. Ternyata yang dipakai dari struktur data itu hanya 5 gitu ya. Yang 5 yang lain nggak dipakai. Nah, sebenarnya ya 5 yang lain itu ya dibuang gitu ya. Nah, karena ya percuma aja dimasukkan ya, nggak pernah dipakai. Nah, itu ya. Ya seperti mobil. Nah, mobil dilihat fungsinya apa gitu ya. Itu dipikirkan kira-kira struktur datanya apa. Nah, contoh yang lain misalnya yang gampang aja ya, SIA gitu ya. Nah, objek SIA misalnya mahasiswa ya tadi ya, mahasiswa. Misal tadi tulis nih misalnya objek mahasiswa ya, mahasiswa.
Misalnya metodenya, ya bagaimana cara mengisi KRS ya. Nah, kira-kira struktur datanya apa ini kira-kira menurut kalian? Struktur data yang dibutuhkan oleh cara mengisi KRS. Nah, kira-kira gimana? Dari mahasiswa. SKS yang bisa diambil. Gimana? Data SKS yang bisa diambil gitu. Ya, datanya apa aja gitu. Nah, Mana enak kameranya? kira-kira apa data? Kalau dari mahasiswanya nih, dari mahasiswanya apa? Nggak dengar yang IP ngomong. sebelumnya. Nih mahasiswa IP, Iya, NIM. Karena kameranya. ya NIM, semester NIM, nama ya. Ini mau filter itu mana? Kemudian apa lagi yang berhubungan dengan KRS? Nah, kira-kira kan kalian kan ada bayangan tuh tampilan dari mengisi KRS. Apa sih yang ada di tampilan itu? Kelas, nama mata kuliah. Ya, nama mata kuliah. Tapi itu masuk di, kalau mata kuliah masuk di objek mata kuliah gitu ya. Yang objek mahasiswa apa ya? Nah, itu dipisah ya, dipisah, makanya ada nama mata kuliah itu masuk nanti di objek mahasiswa, mata kuliah ya, jangan masuk di objek mahasiswa gitu ya. Ya sama seperti di database ya, ada relasi antar objeknya ya. Ya, misalnya ini ya, contoh mahasiswa NIM tadi nama, lagi ya IP ya, IP. semester Nah, Semester sebelumnya. IPK sebelumnya kan supaya dapat jatah berapa sih jumlah SKS yang dia wajib ambil gitu ya. Yang minimal dia ambil kan bisa dari tergantung mahasiswanya ya. Bisa ya, jadi dipilah-pilah seperti itu modelnya ya. Pilah-pilah berdasarkan objek-objeknya. Oke, gitu ya. Kemudian tadi kan untuk mata kuliahnya, nanti untuk cara mengisi KRS dia objek mahasiswanya akan berelasi dengan objek ini ya, objek mata kuliah. Objek mata kuliah. Nah, berhubungan dengan atributnya gitu ya, atau struktur datanya. Nah, supaya masalah bagaimana cara mengisi KRS ini bisa terselesaikan ya. Lanjut. Nah, kemudian objek ya. Nah, objek ini sudah dari tadi ya dijelaskan adalah abstraksi atau sesuatu yang memiliki arti dalam membuat perangkat lunak yang dikembangkan ya. Jadi objek ini selain bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat secara nyata, dia bisa juga berupa abstrak gitu ya, atau berupa konseptual. Itu bisa kita jadikan objek ya. Misalnya di sini kalau entitas konseptual, misalnya persamaan, itu rumus, itu bisa kita jadikan sebagai objek ya. Selain yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita lihat dan diraba ya. Nah itu kalau mata kuliah kan abstrak gitu ya, mata kuliah ini kan hanya ya fisiknya yang nggak ada gitu ya, ya abstrak, konsep seperti itu. Kalau orang, mahasiswa, dosen, nah itu bisa dilihat. Nah, jadi objek itu ya, jadi bisa berupa orang yang bisa dilihat ya, atau berupa konseptual. Itu bisa kita jadikan objek. Nah, contohnya di sini adalah kemudian kita lihat dulu ini, identitas adalah sesuatu yang membedakan objek satu dengan lainnya ya. Nah, seperti tadi misalnya mahasiswa ya, dari tadi kan contohnya mahasiswa. Nah, mahasiswa, objek mahasiswa itu di dalamnya punya banyak identitas ya. Nah, identitasnya ya kalian gitu ya, satu-satu gitu ya.
mempunyai nama yang berbeda-beda misalnya, mempunyai NIM yang berbeda-beda. Nah, itu adalah identitas ya. Jadi mahasiswa satu gitu ya. Identitas mahasiswa satu, mahasiswa dua, identitas mahasiswa tiga itu berbeda-beda gitu ya. Di sini contoh ya, ada dosen. Kita abstraksikan ya menjadi bentuknya seperti ini ya, nanti yang akan kita gambarkan di dalam UML. Jadi standar membuat objek, membuatnya ya, menggambarnya ya, menulisnya itu seperti ini ya, menulisnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini ada dibagi 3 bagian gitu ya, dibagi 3 section seperti ini ya. Seperti ini. Jadi section yang pertama itu adalah nama kelasnya ya. Jadi nama kelasnya adalah kelas dosen. Yang section yang tengah ini yang kedua adalah atributnya atau struktur datanya. Atributnya apa? Section yang ketiga itu adalah metodenya atau perilakunya. Ya. Misalnya di sini contoh sederhana ini adalah kelas dosen. Atributnya adalah kode dosen, nama dosen, pendidikan dosen. Metodenya adalah rekam. Rekam ini ya istilahnya save gitu ya, atau simpan gitu ya. Kemudian bagaimana sih mengupdate data dosen gitu ya, data seorang dosen, mau dari kode dosennya, nama dosennya, misalnya ada perubahan ya, update ini ya masuk di permasalahan update ya. Jadi secara default itu untuk setiap kelas itu pasti ada yang CRUD ya, CRUD, create gitu ya, ada update, ada CRUD, itu ada delete ya, ada edit, seperti itu ya. CRUD, update, delete. Oke, itu dasarnya. Selain itu ya seperti permasalahan tadi, bagaimana mengisi KRS. Nah, itu pasti berhubungan dengan kelas-kelas yang lain. Dia akan berelasi dengan kelas yang lain. Misalnya kelas dosen, di sini dia akan berelasi dengan mahasiswa, dia akan berelasi dengan kelas kuliah, gitu ya. Untuk relasinya nanti kita akan pelajari untuk yang diagramnya ada di kelas diagram, ya namanya ada kelas diagram. Oke, lanjut ya. Jadi gini ya bentuknya membuat kelas itu. Jadi dibagi 3 section. Nah, itu ya intinya seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ini ya. Saya hapus dulu garisnya. Oke, kemudian klasifikasi ya. Di sini adalah kegiatan mengumpulkan data, atribut, ya, dan perilaku operasi yang memiliki struktur data sama, gitu ya. Nah, seperti tadi contohnya adalah bagaimana kita mengklasifikasikan orang-orang yang ada yang berhubungan dengan sistem informasi akademik, gitu ya. Di dalamnya kan banyak ada pengajar gitu ya, ada yang diajar, nah atau yang diajar itu kan kalian gitu ya. Jadi orang-orang yang diajar tuh siapa gitu ya. Di sini kita klasifikasikan ke dalam mahasiswa, misalnya seperti itu. Pengajarnya siapa? Misalnya dosen gitu ya. Dosen bisa tetap atau dosen kontrak, nah itu bisa kita klasifikasikan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita klasifikasikannya memiliki struktur data sama. Kemudian setiap kelas itu memiliki sifat umum dari objek-objeknya ya. Jadi kelas ini masih tingkatan yang tertinggi gitu ya. Nah,
Kalau tadi adalah ada kelas dosen gitu ya. Objeknya adalah dosen 1, dosen 2, dosen 3 ya. Karena dosen 1 adalah A, dosen 2 adalah B, dosen 3 adalah C ya. Nah, kemudian kelas merupakan abstraksi yang menjelaskan sifat penting pada aplikasi ya. Nah, kalau kita kembali lihat tadi, nah ini ada istilah abstraksikan, diabstraksikan menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Kemudian suatu objek dapat dikatakan sebagai instan dari kelas ya. Nah, nanti di instan ini ya seperti tadi ya, kelas dosen, instannya adalah objek dosen 1 gitu ya. Atau saya tulis saja ini misalnya masih ada kelas dosen ya tadi ya, kelas dosen instansiasi gitu ya, instansiasi instan sama ya. Ini bisa berupa dosen 1 gitu ya. Nanti ada dosen 2 ya, dan seterusnya dosen 3 dan seterusnya. Ya, jadi dosen 1, dosen 2, dosen 3 dan seterusnya itu punya identitas yang berbeda-beda ya. Seperti istilahnya yang tadi di awal di slide sebelumnya itu ada identitas. Nah, itu adalah cirinya yang membedakan antara dosen 1, dosen 2. Tapi dosen 1, dosen 2, dosen 3 dan seterusnya itu dikelompokkan ke dalam kelas ya. Nah, kelas dosen. Nah, misalnya bayangannya lah gitu ya, kelas, misalnya kelas itu adalah ruangan gitu ya, ruangan dosen. Di dalam ruangan dosen itu ada dosen 1, dosen 2, dosen 3, dosen 4 ya. Jadi nggak hanya sendiri saja di ruang kelas dosen itu gitu ya, tapi ada beberapa dosen di dalam gitu ya. Itu ada instansiasi. Nanti untuk codingannya ada ini ya, ada keywordnya untuk codingannya nanti dipelajari di PBO ya. Kemudian setiap instans dari kelas itu mempunyai nilai individu. Nah, ya seperti ini ya. Instan dari kelas itu kan adalah dosen 1, dosen 2. Dia punya nilai individu ya untuk setiap nama atribut dan operasinya. Misalnya nama atribut dari dosen tadi apa? Ntar coba balik lagi. Nah, ini ada kode dosen. Untuk dosen 1 kan beda ya, kode dosennya, nama dosennya bisa beda, bisa sama. Ya, mungkin ya siapa tahu namanya sama gitu ya. Tapi kan orangnya berbeda gitu ya. Pendidikan dosen bisa saja ada yang S2 Teknik Informatika, ada yang S2 Master Komputer gitu ya, S2 Komputer. Nah, itu beda-beda pendidikan dosen ya. Oke, lanjut. Itu ya, jadi instan tuh punya nilai individu yang berbeda-beda. Kemudian hapus dulu. Kemudian klasifikasi gitu ya. Jadi objek, jadi klasifikasi ini membentuk kelas tuh ya, kelas tadi, kelas dosen, kelas mahasiswa, tuh. Yang terjadi itu yang ini klasifikasi ini objek dapat menjadi ADT ya, abstract data type. Di sini definisi dari kelas di mana komponen type menjadi atribut dan fungsi primitif menjadi operasi, metode atau layanan. Nah, ini contoh sederhananya ya tadi mahasiswa, dosen, semua punya struktur data atau atribut dan metodenya masing-masing ya. Nah, di metode antara dosen dengan mahasiswa ya berbeda gitu ya. Misalnya metode dari mahasiswa tadi, mahasiswa mengisi KRS ya. Kemudian mahasiswa mengisi KRS, dosennya nggak ikut metode mengisi KRS dong ya,
Tapi dosennya, masalahnya ya untuk metodenya adalah bagaimana menyetujui atau menolak KRS dari mahasiswa bimbingannya, ya. Jadi berbeda metode antara dosen, mahasiswa atau objek lainnya. Ya. Kemudian objek bisa berupa mesin, ya. Mesin ini kan sifatnya pasif, ya. Jadi dia akan bergerak jika mendapatkan inputan dari objek lainnya, gitu ya. Jadi dia akan aktif dari objek lainnya. Misalnya mesin, misalnya apa ya? Nanti misalnya kalian pelajari di IoT misalnya itu ya, membuat sensor gitu ya, sensor apa ya yang gampang aja nih, sensor matikan dan menyalakan lampu kamar gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang mengaktifkannya itu, nah misalnya saya buat aplikasi gitu ya, aplikasi dari jarak jauh. Oh, saya ingin misal pakai HP gitu ya, nanti terkoneksi dengan alat lampu yang di kamar gitu ya. Saya ingin hidupkan, kan otomatis nanti nyala. Saya ingin matikan, mati. Nah, itu ya seperti itu. Jadi mesin ini bisa juga sebagai objek ya. Cuma dia akan aktif kalau ada inputan gitu ya, on off-nya gitu ya. Nah, itu contoh sederhana gitu ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih luas lagi di IoT gitu ya. Kemudian proses juga itu ya bisa dijadikan sebagai objek gitu ya. Jadi proses misalnya apa ya? Tadi perhitungan dari algoritma gitu ya. Misalnya algoritma apa ya? Algoritma jaringan saraf tiruan nah, itu ya. Nah, misalnya kita jaringan saraf tiruan bisa kita jadikan sebagai objek, di mana atribut-atributnya itu adalah parameter yang ada di jaringan saraf tiruan tersebut ya, algoritma atau metode jaringan saraf tiruan tersebut. Metodenya adalah, nah proses alur kerja dari jaringan saraf tiruan itu seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan metode ya. Nah, untuk metodenya mungkin bisa dijadikan satu atau dipecah-pecah ya. Ya terserah kalian gitu ya. Terserah kita sebagai programmer. Nah, setiap orang pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang karena alurnya terlalu panjang, dipecah-pecah itu menjadi beberapa metode. Ada yang nggak suka dipecah-pecah, dijadikan satu aja gitu ya. Ya silakan menjadi satu metode. Itu ya kadang-kadang itu ya beda orang ya beda yang diinginkan ya. Jadi nggak masalah, yang penting intinya tetap ada metode ya, ada metode. Di dalam metode itu dia menggunakan atribut dari parameter dari algoritma jaringan saraf tiruan, misalnya contohnya seperti itu. Itu ya. Kemudian nah ini sejarah berorientasi objek. Nah, untuk yang dari awal itu bahasa simula gitu ya. Dan ada small talk gitu ya. Kemudian ada COBOL. Nah, bacanya gimana ini? COBOL dan Fortran gitu ya. Saya ya memang nggak kebagian juga ini dapat Fortran gitu ya. Dulu pas awal-awal itu Pascal gitu ya. Awal belajar pemrograman tuh bahasa pemrograman Pascal gitu ya. Pascal ini lebih baru dari Fortran gitu ya. Nah, ini lama gitu, Fortran, COBOL itu lama ya. Misalnya Pascal, kemudian bahasa C ya kalau nggak salah itu urutannya, lebih baru lagi bahasa C gitu ya. Nah, itu intinya adalah dari bahasa-bahasa pemrograman ini dia masih bersifat struktural gitu ya, masih bersifat konvensional. Jadi belum berfokus malah belum tahu objek apa itu ya. Jadi sifat membuat programnya itu ya masih struktural berdasarkan fungsi-fungsi ya. Nah, hingga sekarang
sekarang sudah mulai bahasa pemrograman itu semua berorientasi objek ya. Sekarang sudah bahasa pemrograman sudah semakin berkurang gitu ya untuk yang konvensional ya, karena keunggulan dari yang berorientasi objek ini ya, karena mudah kita menjaga, memelihara gitu ya kalau terjadi masalah di berorientasi objek ya. Kalau masalah di berorientasi objek, misalnya masalahnya ya fokusnya ke objek mana gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan yang konvensional, misalnya ada suatu masalah di codingan tertentu gitu ya. Nah, codingan tertentu ini memiliki kaitan dengan bagian-bagian, semua bagian gitu ya, beberapa bagian. Nah, itu otomatis ya akan menyusahkan kita dalam memperbaiki codingannya. Nah, itu enaknya berorientasi objek. Kalau ada masalah, ya udah kita fokus ke objek mahasiswanya gitu ya. Misalnya nih tadi metode cara mengisi KRS itu terjadi masalah gitu ya. Nah, yang punya metode cara mengisi KRS itu siapa? Mahasiswa. Nah, jadi seorang programmer ya fokus ke objek atau kelas mahasiswanya gitu ya. Nggak perlu ke kelas dosen, kelas mata kuliah gitu ya. Jadi nggak perlu. Nah, lebih fokus ke masalah yang mana gitu ya, mahasiswanya. Ya, itu enaknya itu ya. Itu dasar salah satu alasannya menggunakan berorientasi objek. Kemudian pengembangan berorientasi objek ya. Cara pikir untuk perangkat lunak berdasarkan abstraksi yang terdapat pada dunia nyata ya. Jadi kita membuat perangkat lunak itu berdasarkan bayangan yang ada di dunia nyata gitu ya. Nah, seperti tadi buat kalian ingin membuat sistem informasi akademik. Oh, di dalamnya kan ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada ruangan. Nah, itu kan jadi lebih enak kita membayangkannya ya. Membayangkannya mahasiswa, oh mahasiswa tuh dia nanti akan melakukan apa saja gitu kan, terbayang gitu ya. Karena kita fokus ke objeknya. Kemudian di sini pengembangan berorientasi objek menekankan pada konsep mengidentifikasi dan mengorganisasi domain aplikasi. Jadi domain ini istilahnya adalah ruang lingkup aplikasi gitu ya. Nah, jadi fokus ke ruang lingkup aplikasinya pada saat pengembangan berorientasi objek. Seperti tadi ya, ruang lingkup di sistem informasi akademik itu apa gitu ya. Nah, meskipun sistem informasi akademik ada di kampus, ada satpam, nah satpamnya nggak perlu dimasukkan tuh ya, karena tidak masuk di ranah atau domain aplikasi. Ya. Kemudian contoh pengembangan sistem itu salah satunya kita bisa menggunakan SDLC ya. Nah, SDLC ini alurnya adalah, jadi dia siklus hidup, jadi seperti rantai makanan kalau belajar biologi, selalu berhubungan ya. Nah, yang terakhir akan kembali di awal, selalu mutar gitu ya siklus hidup. Nah, di sini kalau baca literatur yang lain tentang SDLC macam-macam ya urutannya, ada yang mulai dari survei, kadang-kadang ada yang nggak pakai survei gitu ya. Nah, tapi yang jelas dia pasti ada analisis, ada desain, ada implementasi, dan pemeliharaan sistem, ada maintenance. Jadi setelah coding itu kita melakukan pemeliharaan gitu ya. Misalnya implementasi kan coding gitu ya di laptop. Kita belum deploy gitu ya. Kita belum deployment ke server, ke mana, misal ke Play Store misalnya buat Android gitu ya. Nah, itu kita tetap melakukan pemeliharaan gitu ya. Misalnya terjadi trouble, itu selalu dijaga. Jadi tetap berlanjut ya, siklus hidup. Kemudian selanjutnya, nah ini ya yang kita pelajari itu hanya ada di analisis dan desain ya. Survei ini ya masuk juga sebenarnya ada di analisis ya. Survei sebelum kita
membuat aplikasi misalnya, membuat aplikasi sistem informasi akademik misalnya kalian nanti disuruh kalau sudah lulus misalnya atau mengembangkan startup buat sistem informasi akademik untuk kampus yang lain ya silakan. Nah, apa yang dilakukan misalnya survei dulu ya. Misalnya survei, yang pertama kan kalian sudah pernah survei sistem informasi akademik milik Universitas Mataram, gitu ya. Kemudian bisa juga kalian survei sistem informasi akademik milik kampus lain. Nah, dari survei itu, nah bisa kalian ya jangan ini ya, jangan di apa ya, jangan copy aplikasinya langsung dipindahkan ke kampus yang memerintahkan kita untuk membuat sistem informasi akademik, ya jangan, tapi dilihat ya, gimana sih sistem kerjanya ya. Karena kalau kita langsung taruh gitu ya, misalnya nih sistem informasi akademik milik UNRAM, kalian ingin pakai di sistem informasi, kalian ingin pakai menjadi sistem informasi akademik di UIN misalnya. Ya, ada kemungkinan berbeda gitu ya. Nah, kenapa berbeda? Karena ada kemungkinan alur langkah-langkahnya berbeda gitu ya. Misalnya cara mengisi KRS, ya siapa tahu berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kalau ada yang sama, nah itu yang diambil ilmunya dari hasil survei itu ya. Nanti kita jadikan analisis, kita desain, dan kita implementasikan di coding. Nah, itu ya. Nah, itu prinsip cara membuat perangkat lunak. Kemudian definisi sistem berorientasi objek. Sebuah sistem yang komponennya dibungkus, dienkapsulasi istilahnya, menjadi kelompok data dan fungsi. Ya. Jadi enkapsulasi. Ya. Nah, enkapsulasi itu bentuknya ini ya, yang tadi, yang 3 bagian ini. Ada nama kelas, ada struktur datanya, ada metodenya. Nah, ini satu kotak ini disebut enkapsulasi. Jadi kapsul gitu ya, enkapsulasi. Ya, dibungkus ya. Dibungkus menjadi kelompok data dan fungsi. Jadi di dalam kotak tadi kan ada datanya, atributnya ya. Kemudian ada fungsinya, ada metodenya, itu dibungkus. Jadi setiap objek itu dibungkus, dienkapsulasi. Kemudian setiap komponen dalam sistem itu dapat mewarisi atribut ya. Dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya dan dapat berinteraksi satu sama lain ya. Jadi seperti di basis data ya, ada istilah generalisasi ya, spesialisasi gitu ya. Nah, itu ada entitas orang tua dan ada entitas anaknya ya. Entitas anaknya itu bisa mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tuanya gitu ya. Nah, itu juga berlaku di sistem berorientasi objek. Nah, itu ya. Itu prinsipnya. Jadi kenapa perlu pewarisan? Ya supaya kita nggak perlu menulis hal yang sama berulang-ulang gitu ya. Misalnya di kelas orang tua ya punya atribut A, B, C. Ternyata di kelas anak butuh juga atribut A, B, C. Gitu ya. Nah, itu bisa diwariskan. Gitu ya. Bisa diwariskan. Jadi kita nggak perlu lagi tulis di kelas anaknya atribut A, B, C. Jadi kan akan mengurangi tingkat kesulitan orang membaca gitu ya. Nanti kalau ditulis, ya nggak tahu nih ini sama atau beda gitu ya. Antara kelas induk dan kelas anak ini sama atau beda nggak ini atribut A, B, C tadi gitu ya. Nah, kalau nggak ditulis kan, ya istilahnya kan dia wariskan, berarti kan pasti sama dengan yang atribut yang di induknya. Gitu ya. Kemudian konsep pemodelan ya. Pemrograman berorientasi objek bermanfaat untuk menghilangkan keterbatasan dari bahasa pemrograman tradisional yang tidak fleksibel ya tadi contohnya tadi ya
Personal itu lebih fokus ke fungsi-fungsinya ya. Secara konsep terpisah dengan bahasa pemrograman sampai dengan tahap akhir pembuatan program, gitu ya. Jadi dari tahap awal, dari tadi survei, analisis, desain, sampai pembuatan program itu terpisah gitu ya, secara konsep terpisah dengan bahasa pemrograman. Untuk yang ini ya, pemodelan ya. Jadi analisis dan desain itu, ya seperti saya dibilang di awal, kita nggak langsung ngoding gitu ya, nggak ngoding karena tahapannya beda. Kita kan ada di tahap 1 dan 2 ya, tahap analisis dan nih ada di tahap analisis. Kita hanya ada di posisi tahap analisis dan desain saja. Ya, jadi untuk implementasi ini kan adalah tahap codingnya. Jadi kita nggak akan masuk ke ranah coding tuh ya, ranah coding. Jadi kita hanya masuk ke analisis dan desain. Saya kembali ke slide-nya. Nah, ini pada saat ini seorang programmer cenderung untuk implementasi pembuatan program aja gitu ya, tanpa melakukan tahapan analisis dan desain terlebih dahulu. Nah, misalnya tadi ada tahap analisis atau survei. Ya, kalian disuruh buat sistem informasi akademik ya langsung buat aja tanpa melakukan survei, tanpa melakukan menanyakan gimana sih alurnya membuat KRS, gimana sih alurnya proses seorang dosen pembimbing itu menyetujui KRS atau menolaknya, gitu ya. Nah itu kalau langsung buat ya kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita pikirkan gitu ya. Nah, otomatis kan perlu kita lakukan analisis dan desain terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi. Jadi jangan ya harus sabar gitu ya, jangan langsung implementasi. Nah biasanya kalau kita sudah melakukan analisis dan desain dengan benar, ya insya Allah untuk implementasinya itu pada saat kita melakukan coding itu nggak terlalu lama gitu ya. Ya insya Allah cepat lah gitu, cepat selesai. Karena desainnya sudah benar, analisisnya sudah benar gitu ya, jadi tinggal ya diikuti aja, sudah ada acuan kita. Nah, acuan seorang programmer ya lihat dari desain yang sudah dibuat di tahap desainer, di tahap perancangan. Ya. Jadi sudah ada acuan. Ya. Jadi kalau kita langsung implementasi, nah kita nggak punya acuan nih, nah ya langsung buat coding-coding aja, gitu ya. Nah kadang-kadang kita programmer lupa, misalnya kemarin sudah mengerjakan apa saja, sudah sampai mana saja dikerjakan, nah lupa. Nah itu akan bermasalah juga kalau kita nggak punya acuan rancangan. Kemudian pemodelan objek merupakan proses konseptual yang terpisah dengan bahasa pemrograman. Nah ini sudah jelaskan tadi ya, terpisah dengan implementasi. Nih, metodologi berorientasi objek, berfokus pada sistem yang terdiri dari objek yang saling berhubungan. Ya, nah tadi kan saya bilang tadi objek yang saling berhubungan. Nah atau kelas tadi ya, kelas tadi bisa kita buat relasi juga seperti database ya. Setiap antar kelas itu bisa memiliki relasi. Jadi tadi ada kelas dosen bisa berelasi dengan kelas mahasiswa, bisa berelasi dengan kelas mata kuliah, nah seperti itu. Kira-kira kelas-kelas apa atau objek-objek apa yang berelasi. Itu kita gambarkan nanti di kelas diagram. Dan tadi ini sudah dijelaskan ya, objek itu harus punya atribut dan metode. Kemudian pengertian metodologi. Cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan pembuatan perangkat lunak sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, itu ya, jadi ada pelaksanaan cara kerja yang sistematis. Nah, ini ditekankan ya, sistematis. Nah, cara kerja yang sistematis. Jadi beratur gitu ya, kita membuat pembuatan aplikasinya ya. Jadi nggak seperti tadi coding langsung main coding aja gitu ya. Nah, tanpa ada analisis dan desain, nah, itu nanti akan
Ya, nanti jatuhnya nanti bisa karena lupa, salah gitu ya. Ya, nanti akan berulang-ulang kali dilakukan. Mungkin bisa jadi coding dari awal lagi gitu ya. Seperti itu. Karena kita nggak punya acuan. Kemudian proses untuk menghasilkan perangkat lunak yang terorganisir dengan menggunakan sejumlah teknik dan konvensi, aturan-aturan dasar notasi yang terdefinisikan, gitu ya. Jadi nanti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah aturan standar yang ada di UML ya, UML. Aturan standar yang ada di UML. Nah itu ya, nanti kita akan pelajari. Jadi berupa notasi gitu ya, bagaimana menggambar use case, nah, itu bagaimana membuat kelas. Nah, seperti tadi ya, contohnya tadi membuat kelas kan sudah tadi ada gambaran ya, kelas dosen terdiri dari 3 section. Ada yang section pertama nama kelasnya apa, section kedua nama atributnya apa, section ketiga nama metodenya apa, gitu ya. Nah itu punya notasi. Jadi orang yang membaca yang sudah pernah belajar UML ya langsung mengerti gitu ya. Nah, kalau orang yang belum pernah belajar UML dikasih kelas. Nah, ini maksudnya apa ini gitu ya. Ada yang section kedua ini maksudnya apa, section ketiga ini maksudnya apa. Nah, itu salah nanti. Yang ditangkap, informasi yang ditangkap jadi salah ya. Kalau tidak mengerti UML. Oke, lanjut. Kemudian pengertian metodologi berorientasi objek. Suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diperlakukan terhadapnya. Sudah ya, tadi saya jelaskan. Suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Ya. Jadi teratur objek berdasarkan pendekatan objek. Ya. Nah, objek mahasiswa ya secara teratur. Ya. Jadi fokus ke mahasiswa, objek dosen fokus membuat atribut dan metode untuk dosen gitu ya. Kemudian metodologi berorientasi objek didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas meliputi yang tadi SDLC ya, ada analisis, perancangan, nah pemrograman ini ya sama seperti tadi implementasi, kemudian ada juga tahap pengujian dan tadi pemeliharaan gitu ya, maintenance-nya. Ada teknik yang digunakan, produk yang dihasilkan. Jadi ada teknik yang digunakan, ada produk yang dihasilkan. Produknya apa? Produknya adalah perangkat lunak, ya aplikasi berupa aplikasi bisa berbasis web, berbasis mobile, berbasis desktop. Nah, itu ya, itu produk yang kita hasilkan. Prosedur verifikasi, itu ya. Jadi verifikasi data atau aplikasinya pada saat kita login atau gimana gitu ya. Dan kriteria untuk setiap aktivitas yang dikerjakan ya. Kriteria ini ya berhubungan dengan tadi ya metode-metodenya. Nah itu ya kriteria dari permasalahan itu kita bisa list kriteria apa saja sih aktivitas yang perlu dilakukan seorang mahasiswa, seorang dosen. Nah itu bisa kita list. Kemudian ada alat bantu untuk memodelkan, mendokumentasikan hasil dari setiap aktivitas ya. Ini nanti kita pakai UML ya, ada alat bantu. Nanti kalian untuk UML, alat bantunya ya bisa kalian cari di internet ya, software UML, cari aja software UML ya. Ada yang sifatnya gratis ya, ada yang berbayar, berlisensi ya. Kalau yang gratis saya rasa sudah cukup juga tuh untuk kita pelajari, pakai gitu ya. Karena sudah cukup lah memadai gitu ya untuk membuat diagram-diagram yang nanti kita akan pelajari. Kemudian nah ini strategi utama untuk
Ini metodologi berorientasi objek disandingkan dengan metodologi yang non berorientasi objek atau fungsional ya. Jadi strategi utama untuk menangani kompleksitas pembangunan perangkat lunak yaitu kita mendekomposisi ya. Mendekomposisi ini jadi suatu sistem yang besar kita pecah-pecah menjadi sub-subsistem ya. Kita pecah menjadi hal-hal yang kecil. Itu dekomposisi. Pada metode berorientasi objek itu dipakai DFD ya, diagram alir data sama, atau yang DFD ini data flow diagram ya. Nanti mungkin kalian akan pelajari di RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu ya, DFD, di mana DFD ini nanti ada tingkatannya berbentuk hierarkis, bertingkat, dimulai dari level konteks diagram gitu ya. Ini level konteks diagram atau level 0 itu biasa kita sebut DFD level 0 hingga level-level yang paling detail. Level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Ya, semakin tinggi levelnya, semakin detail aplikasi yang dibuat ya. Itu nanti tapi di berorientasi objek kita nggak menggunakan DFD ya, karena DFD ini masuk ke struktural fungsi ya. Jadi nanti untuk DFD ya mungkin ya dipelajari di materi di rekayasa perangkat lunak. Ya. Kemudian metodologi berorientasi objek nih, dengan yang fungsional bisa kita lihat ini cara mendekomposisi objeknya seperti apa ya. Mendekomposisi bagian ya dari suatu sistem akademik, misalnya sistem informasi akademik. Yang kiri itu menggunakan metodologi berorientasi objek, yang kanan menggunakan metodologi berorientasi fungsi ya. Kita lihat kalau yang objek dia lebih fokus berdasarkan objeknya ya untuk mendekomposisi. Dekomposisi ini kan sistem akademik ini kita pecah-pecah ya menjadi kecil-kecil, menjadi perbagian subsistem. Subsistemnya apa? Ada subsistem dosen, ada subsistem kuliah, ada subsistem jadwal, ada subsistem mahasiswa. Nah, subsistem ini bisa kita sebut sebagai objek ya. Ada objek dosen, kuliah, jadwal, mahasiswa. Bedanya dengan yang aplikasi, nah ini sama-sama aplikasi sistem akademik ya, cuma beda metodologi ya. Nah, yang kanan menggunakan metodologi fungsi, ya fungsi. Nah, dia lebih fokus ke fungsi-fungsi yang ada di sistem informasi akademik itu apa. Jadi dia nggak ke arah objeknya. Misalnya fungsinya adalah atau subsistemnya ya, subsistem perkuliahan, subsistem penjadwalan, subsistem penilaian. Nah, subsistem perkuliahan ini, nah dijadikan fungsi-fungsi, satu fungsi ya, fungsi perkuliahan. Nah, codingannya apa ya. Kemudian nanti ada fungsi penjadwalan, codingannya apa. Fungsi penilaian, codingannya apa. Nah, itu ya. Jadi ini seperti ini bedanya ya. Nah, misalnya terjadi apa ya? Kesalahan di yang ini ya, yang metodologi berorientasi fungsi. Misalnya bagian penilaian terjadi kesalahan. Nah, otomatis kan nanti akan berimbas ke yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Ini ya bedanya cara. Nah, ini sebagai dasar pola pikir kita di awal. Nah, pola pikir kita di awal itu kalau membuat aplikasi tentukan dulu pengen berorientasi objek atau struktural gitu ya. Nah, itu di awal dulu. Kalau sudah pilih yang berorientasi objek, udah fokus ke objeknya gitu ya. Kalau di awal sudah pilih yang fungsional ya pikirkan fungsi-fungsi apa yang ada di sistem yang akan kita buat, misalnya sistem informasi akademik. Itu ya, seperti itu. Kemudian dilihat dari contoh gambar tadi, ini penjelasannya, metodologi berorientasi objek itu dekomposisinya berdasarkan objek yang ada di dunia nyata. Kalau yang berorientasi fungsi, dekomposisinya berdasarkan fungsi-fungsi dari suatu sistem.
Oke, ini saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan? Mudah-mudahan sudah tahu ya, sudah bisa membedakan mana yang berorientasi objek dan mana yang struktural atau non berorientasi objek. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada? Ya, kuliah kita sore ya nih, mungkin semangatnya sudah mulai berkurang. Kira-kira ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada, Pak. Sepertinya nggak ada, Pak. Ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya, yang mungkin yang beberapa yang belum dimengerti ya, bisa kita diskusikan minggu depan. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, untuk materinya saya kasih ini aja ya, berupa PDF atau PPT ya. Saya nggak buat video ya, nggak buat video nanti. Karena jatuhnya ya seperti kuliah ini juga ya, saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir juga ya. Jadi saya harap kalian sebelum kuliah nanti pertemuan kedua ya, untuk materinya saya kirim beberapa hari sebelum kuliah dimulai gitu ya. Nanti bisa kalian baca ya, nanti bisa kalau ada yang ini bisa kita diskusikan gitu ya. Kalau ada yang masih bingung gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. To change your